ada 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Orang itu telah berada di kubur ba'da mautih, setelah kematiannya, setelah meninggalnya. Ya, rekam jejak perjalanan hidup kita itu nanti semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita lihat yang baik-baik, sedangkan yang buruk-buruk, yang salah itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak takmir Masjid Al-Hidayah Sembung, yang terhormat sederek sedaya jamaah Masjid Al-Hidayah lan sedaya jamaah Bikor Subuhan Jogja. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring pitedah wonten ing Al-Qur'an untuk mengingatkan kita semuanya, tentu agar kita selalu menyadari dari mana kita berasal, di mana kita sekarang berada, dan kemana kita semuanya akan kembali. Kita semuanya ini berasal dari Allah, dan kita semuanya sekarang berada di buminya Allah. Kita semuanya juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggih-nipun ngendika wonten ing surat Yasin, di antara ayat yang bisa kita renungkan. Ayat yang ke-12. Insyaallah sedaya hafal ayatipun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan semua yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat apa saja yang dahulu pernah kamu kerjakan ketika di dunia. Wa atharohum, dan juga athar atau bekas-bekas apa yang pernah dikerjakan, bekas-bekas apa yang pernah diperbuat, ditinggalkan ketika di dunia. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya terkumpul dalam catatan buku yang nyata, fi lauhil mahfud, di catatan buku induk amal kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat Allah yang mari kita renungkan betul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala
kuasa pula mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa pula menghidupkan yang telah mati. Maka Allah di ayat yang lain berikan perintah kepada kita, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu. Allah lah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang memberi segala apa yang kita butuhkan. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Fa'budhu, maka sembahlah hanya kepada Allah. Fa'budhu, maka tunduklah hanya kepada Allah. Fa'budhu, maka mengabdilah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah pula yang berkuasa menghidupkan yang telah mati. Sekarang kita semuanya masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi kita semuanya tidak tahu sampai kapan batas kesempatan itu Allah berikan. Maka tidak lain kesempatan yang masih Allah berikan itu kita gunakan sebaik-baiknya. Anggenipun kita sedaya budidaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kamilah Allah yang mencatat apa saja yang dahulu pernah kamu kerjakan dan bekas-bekas yang telah kamu tinggalkan. Kita punya rekam jejak perjalanan hidup masing-masing. Mungkin sudah lama ada yang di antara kita itu jadi orang baik, menurut ukuran kita masing-masing juga. Tapi semoga kita termasuk yang memang terus berusaha menjadi orang yang baik. Meskipun ada juga yang mungkin menjadi orang baiknya itu belum lama, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan kita bisa menjadi orang yang baik. Dan itu semoga menjadi catatan atas apa yang kita lakukan, pernah kita lakukan di dunia. Rekam jejak perjalanan hidup kita itu nanti semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita lihat yang baik-baik, sedangkan yang buruk-buruk, yang salah itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharuhum, dan Allah juga mencatat bekas-bekas atau athar apa yang kita tinggalkan. Pagi hari ini insya Allah kita punya athar sederek sedaya, tindak dari rumah sampai ke Sembung Masjid Al-Hidayah itu bagian dari athar. Duduknya, hadirnya, tempat sholatnya, kendaraan yang dipakai, dibawa untuk sampai ke sini, jalannya, itu menjadi athar, bekas apa yang kita tinggalkan. Gesernya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tadi sebelum sholat subuh berjamaah, sedaya sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian geser untuk sholat jamaah, itu pun bisa menjadi athar. Setelah ini mungkin ada agenda silaturahmi, mungkin ada agenda menengok teman saudara yang sakit, atau mungkin sedekah di tempat lain. Itu juga mengumpulkan amal kebaikan dan juga menjadi asar, bekas dari apa yang kita tinggalkan, kebaikan yang kita lakukan. Wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Semuanya itu tercatat di kitab catatan amal perbuatan kita semuanya di sisi Allah. Tadi setiap subuh di banyak masjid selalu BSJ meninggalkan Al-Quran.
Quran, ada sajadah, ada sandal dulu. Dulu awal ada kaos, tapi kayaknya kaos sekarang sudah tidak ada lagi. Kayak saya pernah kebagian dulu pas di masjid saya. Itu juga menjadi asar, tinggalan dari apa yang kita harapkan itu menjadi kebaikan yang terus mengalir, pahala yang Allah berikan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Dalam salah satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik tentang amalan-amalan apa yang terus mengalir pahalanya, yang memberikan manfaat bagi kita tidak sekedar di dunia. Meskipun kita telah di alam kubur, itu masih terus mengalir pahalanya sampai kita berada di alam akhirat. Mari kita checklist bersama. Kira-kira yang sudah kita pernah lakukan, tinggalkan yang mana? Sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Orang itu telah berada di kubur ba'da mautih, setelah kematiannya, setelah meninggalnya. Sab'un yajri lil abdi wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya, dia telah dikubur setelah dia meninggal. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmunya. Man 'allama ilman, orang yang bisa memberikan kemanfaatan dari ilmunya, baik itu ilmu agama atau ilmu apa saja yang memberikan manfaat bagi orang lain, tentu manfaat kebaikan, tentu lagi untuk mengenal dan semakin takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'allama ilman, itu yang pertama. Insyaallah dari kita semoga sedikit atau banyak dengan apa yang kita punya, dengan kompetensi kita masing-masing, dengan pengalaman kita yang tentu tidak sama, itu menjadi ilmu yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Man 'allama ilman, paling tidak sedherek-sedherek manfaatkan ilmu kita, kebaikan kita yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita. Kita ingatkan, kita bimbing, kita ajak untuk keluarga, sebelum mungkin untuk orang lain. Man 'allama ilman. Yang kedua, au ajra nahron. Au ajra nahron itu mengalirkan air, mengalirkan air atau membuat saluran air. Itu menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Au ajra nahron, mengalirkan air sungai atau membuat saluran air. Ya, kalau kekeringan ya dropping air lah. Kalau pas mungkin ada di tempat kita, tempat lain, kemudian kita berjamaah dropping air, insya Allah juga menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Kalau bisa menghidupkan saluran air yang kemudian masuk ke rumah tangga sampai ke masjid musola, yang akhir itu bermanfaat untuk konsumsi, untuk kebutuhan ibadah, toharoh setiap hari, itu tentu menjadi besar manfaatnya. Au ajra nahron. Yang ketiga, au gharasa nahlan. Au gharasa nahlan itu menanam pohon kurma. Ada beberapa teman itu di Salam kemarin mengadakan penanaman pohon kurma untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf. Tapi tidak tahu nanti berbuah tidak. Karena di Muntilan itu banyak pohon kurma tidak pernah matang. Hanya berbuah hijau rontok, berbuah hijau rontok. Tapi kemarin studi banding di mana saya lupa. Itu ada yang tembuti sing wonten niku. Pasuruan. Nah, itu ternyata juga bisa berbuah sampai matang. Au gharasa nahlan, menanam pohon kurma.
Sayyidul Asjar, pohon yang dimuliakan itu memang pohon kurma dengan buahnya, karena ada sejak para nabi dan dinikmati para nabi, dan kita kalau berbuka puasa menggunakan kurma termasuk sunnah. Tentu tidak kemudian juga harus menanam pohon kurma kalau kita ambil sisi hikmahnya dalam kondisi di tempat kita, tapi lebih kepada nilai kemanfaatannya. Kalau di Arab sana kurma, karena mungkin di sana tidak bisa hidup pohon yang lain. Seperti di tempat kita pohon salak, rambutan, durian bisa hidup cocok tanahnya. Di tempat kita bisa dengan tanaman yang lain, tetapi nanti hasilnya itu bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk yang menanam. Panjenengan Yun Sewu, Amit Sewu mungkin bisa nanam pohon pisang banyak di lahan yang dimiliki, mungkin sepertiga itu diambil manfaat hasilnya untuk sendiri, sepertiga nanti untuk mungkin keluarga, tapi yang sepertiga hasilnya itu diwakafkan untuk masjid, untuk TPA, untuk dakwah sosial. Itu menjadi nilai kemanfaatan yang lebih. Tidak hanya diambil hasil kemanfaatnya untuk diri sendiri atau untuk kepentingan keluarga, tapi ada sebagian dari hasil tanaman yang nanti menghasilkan itu juga memberikan manfaat bagi umat. Au gharasa nahlan. Yang keempat, au hafara bi'ran. Amalnya yang bisa kita gunakan untuk mungkin checklist kita, mana yang sudah kita lakukan. Au hafara bi'ran, itu membuat sumur. Nah, sekarang banyak sederek sedaya orang-orang yang punya kelebihan rezeki itu menawarkan untuk memberikan sedekah atau jariah sumur bor. Tapi biasanya ditawarkan di pondok, di sekolah, di panti. Karena kemudian dari apa yang diberikan itu nanti kemanfaatannya kan jangka panjang dan sangat terasa betul manfaat dari adanya jariah sumur bor menika. Au hafaro bi'ran. Jadi membuat sumur yang kemudian muncul air, sumber air yang juga memberikan manfaat kehidupan yang sangat dibutuhkan bagi makhluk, khususnya manusia. Au hafaro bi'ran. Yang kelima, au warrasa mushafan. Nah, tadi insyaallah alhamdulillah kita semuanya setiap Sabtu dari hasil infak ya Mas ya. Dari hasil infak seberapa yang kita kumpulkan, tapi setiap kunjungan, setiap silaturahmi kita, setiap hadir waktu subuh kita itu meninggalkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran. Awarrasa mushafan. Jadi mewakafkan Al-Quran, menyumbang, memberi bantuan Al-Quran. Al-Quran yang tadi ditinggalkan di sini, insya Allah semoga setiap hari ada yang membaca, ada yang membuka. Setiap Ramadan pasti bergantian dibaca. Al-Quran yang sudah ditinggalkan di sekian ratus putaran setiap Sabtu, sudah berapa Al-Quran? Dan sudah berapa orang yang membaca? Bergantian, mungkin ada TPA, TPQ, ada tadarusan, simaan, Quranan, yasinan, kahfinan, atau apapun majelisnya menggunakan Al-Quran yang ditinggalkan BSJ di banyak masjid. Itu menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita semuanya. Awarrotha mushafan, atau mungkin diagendakan juga baik sesekali sederek sedaya mungkin acara keluarga healing, atau mungkin untuk acara bersama keluarga ada agenda khusus mampir di masjid meninggalkan Al-Quran, mampir di masjid titip Quran, tinggalkan saja di lemari atau di atas mimbar, tidak usah mencari takmir serah terima. Quran setunggal men kok dipoto serah terima, mboten sampun. Bismillah, semoga Quran yang saya tinggalkan di masjid ini nanti bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi saya dan keluarga. Itu berapa masjid yang mungkin mampir atau berapa kali keluarga kita
healing bersama, mungkin saat liburan. Tidak hanya mampirnya itu di warung untuk makan jajan, atau mungkin kumpul barengnya itu makan-makan. Ada agenda khusus mampir di masjid kecuali sholat, tapi juga di situ mewakafkan Al-Quran. Ditinggal mawon boten sah menyampaikan kepada siapa yang di masjid itu. Insya Allah Allah Maha tahu. Awarrotha mushafan. Yang keenam, aubana masjidan. Insya Allah kita juga semoga sudah termasuk di dalamnya. Aubana masjidan, orang yang membangun masjid. Dalam arti membangun itu dari belum ada menjadi ada. Sudah ada, direnovasi menjadi lebih besar, lebih baik, lebih lengkap, lebih sempurna. Tapi bisa juga aubana masjidan, itu sudah ada, sudah baik. Tapi bagaimana kemudian kita menghidupkan, memakmurkan masjid, lah ini yang menjadi tugas kita semuanya, memakmurkan masjid sehingga kita menjadi jamaah masjid, bukan hanya menjadi jamaah sholat. Kalau dalu kalau matur teng masjid Mas Jindra, ya, menjadi jamaah masjid. Kalau jamaah masjid kita peduli dengan jamaah yang ada di masjid, baik ketika di dalam masjid maupun di luar masjid. Iki sing ra ketok ning masjid sapa? Iki sing rung nang masjid sapa? Iki sing gek izin ra nang masjid sapa? Ini yang sedang butuh bantuan siapa? Yang sedang sakit, yang sedang butuh biaya sekolah siapa? Itu jamaah masjid, sehingga direngkuh, sehingga diringankan, dibantu bersama-sama jamaah masjid. Tapi kalau jamaah sholat, itu setelah sholat terus kelepat nih dulu. Setelah sholat kemudian pulang, pergi sendiri-sendiri, tidak peduli yang masjid mau sopo, tidak peduli yang belum pernah ke masjid siapa, tidak peduli di sekitar masjid kita itu keadaan lingkungan masyarakat umat kita itu sedang menghadapi kesusahan, kesulitan apa. Itulah kalau hanya sekedar jamaah sholat. Gur rampung sholat nggih mikir dewi-dewi, tapi tidak sempat untuk bagaimana kita memikirkan kondisi keadaan jamaah di dalam masjid itu atau yang ada di sekitar masjid. Aubana masjidan, kita menjadi jamaah masjid sehingga masjid bisa makmur. Itu dampaknya memakmurkan masyarakat, memakmurkan lingkungan, sehingga masjid itu bisa menjawab dua yang dibutuhkan umat. Satu, ketidaktahuan, dan yang kedua, ketidakmampuan. Amit sewu, nyuwun sewu, ketidaktahuan itu nggih kebodohan, dan yang kedua ketidakmampuan nggih kemiskinan. Itu bisa terjawab oleh masjid dengan adanya jamaah masjid yang makmur. Aubana masjidan, membangun masjid. Itu menjadi amal yang terus mengalir pahalanya, termasuk kita memakmurkan masjid. Dan yang terakhir, autaroka waladan yastaghfirullah ba'da mautih. Amal yang ditinggalkan dengan meninggalkan anak yang memang kita didik dengan baik, yang memang kita bimbing dengan baik, yang memang kita doakan dengan baik, mohonkan kepada Allah, sehingga anak kita itu menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang terus mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Kita telah meninggal dunia, tapi anak-anak kita menjadi penerus BSJ, ngotenlah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita hanya menjadi cerita. Biyen bapak nikahe tau sok melu BSJ, mbuh anake saiki do nendi. Nah, itu naudzubillah, nyuwun sewu sangat. Jangan sampai kita hanya menjadi cerita masa lalu sejarah BSJ, tapi tidak ada penerus yang melanjutkan amal kebaikan yang kita lakukan. Autaroka waladan yastaghfirullah ba'da mautih. Nah, dari 7 amalan itu, kalaupun kita belum bisa semuanya, semoga sudah ada beberapa yang kita lakukan dan menjadi amal yang kita tinggalkan. Sehingga kembali ke ayat tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Engkang pungkasan, ada nasihat yang begitu sangat menyentuh nak kula maca. Ketika orang meninggal dunia,
ketika orang meninggal dunia. Tapi kalau dalam tulisan itu, ketika kamu meninggal dunia, orang yang hadir tidak peduli yang meninggal itu orang kaya atau tidak, yang meninggal itu pejabat atau tidak, orang tidak peduli. Tapi orang hanya akan terkesan, teringat dengan manfaat atau peran atau kebaikan yang pernah dia lakukan. Orang hanya peduli dengan manfaat, mungkin jasa atau mungkin kebaikan yang pernah dia lakukan. Tidak peduli dengan apakah dulu dia orang kaya atau tidak, apakah dulu dia pejabat atau tidak. Maka bercita-citalah, jangan hanya ingin menjadi orang kaya. Kan kita semuanya cita-cita ingin menjadi orang kaya. Bercita-citalah, jangan hanya ingin menjadi pejabat atau dekat dengan pejabat. Karena ada orang baru dekat saja wis gayane kaya pejabat. Baru dekat, mengke ketemu pisan gogok jejer wis ceritane rono rene wis kaya pejabat. Naudzubillah. Maka bercita-citalah, tidak hanya ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat, tapi bercita-citalah agar kita menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi sesama. Semoga bermanfaat untuk mengingatkan saya sendiri dan ada manfaat kagem sedherek sedaya. Ala hadiniyah wa min kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faqtubna ma'asy syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa syu'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa thabbit aqdamana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.